Di mana-mana kalau namanya organisasi pemerintah kan sebenarnya kan organisasi ya. Jadi organisasi ikut mendiskusikan tentang kebijakan itu bisa. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Politik Mahasiswa Podcast yang ketiga. Di sini tema kami yaitu politik milenial. Saya Mutia Tama bersama narasumber yaitu Imawan Nugroho dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan. Ya, perkenalan ya. Saya sudah perkenalan sedikit tadi. Saya adalah CPNS 2022 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan. Di jabatan saya adalah ahli pertama teknik jalan dan jembatan. Jadi Mas Ima, bagaimana sih bekerja di pemerintahan untuk kita milenial ini? Ya, kita sekarang di generasi milenial ya. Saya lahir di tahun 92. Berarti saya didewasakan di tahun milenium ya istilahnya ya, karena di tahun 2000 ke atas itu istilahnya dulu ada tahun milenium. Jadi milenium mulai tahun 2000, semakin kesini semakin bertambah teknologi, semakin semuanya semakin sen. Oh iya, terima kasih Mas Mutia Ditama atas undangannya dari Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Industri ya Mas? Teknologi Industri. Ya, Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ya, tadi apa? Sampai mana Mas? Bagaimana bekerja di pemerintahan bagi kita milenial bagaimana? Ya, untuk saya ya bekerja di pemerintahan yang baru masuk dari April ya. Saya mulai bekerja di bulan April. Kita itu sebagai milenial ya, karena sekarang berada di posisi 4.0 ya. Apa itu 4.0? Kita semuanya serba teknologi, semuanya serba klik, serba ya online lah. Jadi tagline kita di dalam pemerintahan sekarang ya, generasi Gen Z istilahnya ya, betul ya? Gen Z ya sekarang ya, generasi milenial 4.0 ya, sekarang Gen Z ya, Gen Z. Nah, itu kita didorong untuk berakhlak ya, sesuai dengan tagline-nya kita. Apa itu berakhlak ya? Berorientasi pelayanan kepada siapa? Pada masyarakat, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyalnya kepada siapa? Pada negara, pada undang-undang, kepada pemerintahan yang sah, kemudian adaptif dan kolaboratif. Aduh, ini apa sih? Tagline-nya adalah bangga melayani bangsa. Yaitu, jadi di pemerintahan sekarang itu kalau kita tidak didorong ke sana, nanti kita tidak bisa baiklah dalam melayani dan tidak loyal, karena memang sekarang itu mulai banyak dorongan terhadap disintegrasi bangsa. Sebagai milenial kita juga harus menjaga itu, karena apa? Teknologi ini mendorong kita penyebaran informasi yang tidak baik untuk memecah belah bangsa itu semakin tinggi. Jadi berita-berita hoax itu makin banyak, makin mudah tersebar berita-beritanya. Jadi ya itu tadi, kita sebagai generasi milenial, terutama generasi penerus bangsa ya, terutama di pemerintahan, harus benar-benar menjaga itu. Gitu Mas. Terus di pemerintahan tuh kerjanya ngapain ya? Ya kita sudah terkotak-kotak ya, sesuai dengan spesialisasi kita. Ya, kalau Mas Ima gimana? Kita kan di Dinas Pekerjaan Umum ya. Ya. Saya terutama sebagai ahli teknik jalan dan jembatan. Jadi nanti kita ya sesuai dengan kompetensi kita yang diujikan dulu waktu kita seleksi masuk. Jadi ya kalau saya itu menjaga kondisi jalan, kemudian menjaga kondisi jembatan kita, sarana transportasi kita, sarana dan prasarana ya, sarana prasarana transportasi terutama jalan umum di aset pemerintah Kabupaten Grobogan itu tetap terjaga dengan baik, pelayanan kepada masyarakat terhadap aksesibilitas dan konektivitas itu tetap terjaga ya, seperti itu Mas. Jadi jalan berlubang itu laporannya kepada kita nanti. Ya betul, karena memang pelayanan transportasi sebagai dasar prasarana itu jalan gitu Mas.
Jadi kalau nggak ada jalan istilahnya apapun teknologinya nggak bisa berkembang. Misalkan ya kayak apa ya, generasi 4.0 sudah mulai teknologi ya. Kalau HP sudah canggih, terus kemudian tidak ada sarana jalan kan juga unik juga kan. Istilahnya kita bisa posting barang dagangan tapi kita nggak bisa ngirim barang, atau kita beli di Shopee atau di Tokopedia atau di online shop lainnya lah, kita bisa pesan barang. Tapi ketika kita sudah pesan tapi nggak bisa dikirim ke tempatnya kan juga nggak bisa kan. Nah, gitu Mas. Tapi ini gimana? Misalnya ada masyarakat ya, gimana? terus protes ini kok nggak bener. Nah, gitu. Gimana itu penyebabnya? Gini, jalan maksudnya jalan rusak gitu ya? Ya, kenapa rusak gitu? Oh ya, jalan rusak itu banyak faktor penyebabnya ya. Terutama itu apa namanya, odol itu salah satu faktor perusak jalan kita yang paling besar, Mas Tom. Jadi over dimension dan overload. Nah, overload terutama di overloadnya. Jadi misalkan desain jalan kita itu maksimum weightnya, berat maksimumnya itu sekitar 10 ton. Tapi ternyata karena overloadnya kita sampai di angka 20 ton muatan misalkan. Itu kan sangat sangat merusak jalan ya. Tapi ya itu tadi kembali lagi, kalau kita pakai aturan pembebanan yang sesuai standar kita, tapi ya itu ongkos logistik kita akan naik pasti itu. Jadi ongkos logistik naik, kemudian ya harganya jatuhnya ke masyarakat juga tinggi. Tapi di sisi lain ini apa namanya, itu Mas, jalan kita awet ya. Kita contoh Jepang atau Singapura lah. Kenapa jalan mereka awet? Mereka kan pasti membandingkan kita dengan mereka. Iya. Karena apa? Di sana itu tertib Mas. Jadi misalkan tronton itu paling bawa muatannya 10 ton, ya kan? Di sana itu paling bawa 10 ton. Makanya apa? Zaman dulu itu ya mungkin di teknik industri ya, ada itu apa? Mesin permesinan, ada yang truk itu ya. Dulu itu sering ada importasi truk bekas mungkin ya. Kita sering melihat truk-truk dengan kabin yang nggak umum lah di Indonesia. Kalau mungkin yang anak-anak truk mania itu pasti paham. Jadi Exyus namanya, dari luar negeri itu masih baik-baik di sana. Jadi masuk ke Indonesia itu masih oke-oke kondisinya. Karena apa? Itu tadi di sana itu pembebanannya muatannya sedikit. Jadi jalan di mereka pun juga awet gitu Mas. Bagi kita masyarakat milenial tuh bagaimana caranya kita bisa bekerja di pemerintahan itu? Oh, caranya? Ya, seleksi Mas. Jadi untuk bekerja di pemerintahan itu saat ini semuanya terbuka Mas. Jadi kalau dulu katanya ada yang harus nyogok lah, harus orang dalam lah, sekarang nggak ada. Sekarang semuanya murni asli. Jadi nggak ada istilah sogok menyogok itu nggak ada, semuanya real time. Jadi kayak saya kemarin ya Mas Tom. Jadi seleksinya itu, jadi Mas Tom di rumah itu bisa mantau nilai saya berapa, itu bisa. Jadi saya begitu ngeklik jawaban itu, ternyata yang di luar itu sudah ditampilkan nilainya. Kalau dulu saya kan ikut tes itu 3 kali Mas. Yang 2 kali itu, yang pertama di tahun 2018 dan 2019 itu nilainya di display cuman di sana apa namanya, di depan itu apa namanya, tempat tesnya itu loh. Ya. Karena memang dulu kan internet belum secanggih sekarang ya, karena memang tahun 10 tahun terakhir ini perkembangan teknologi itu cepet banget naiknya. Dulu kalau Mas Tom ingat mungkin waktu SMA lah, kecepatan internet masih berapa, sekarang udah berapa, wah itu naiknya berpuluh-puluh kali lipat. Jadi dulu kalau streaming aja susah ya, zaman sekarang sudah streaming udah oke ya. Jadi banget. Sekarang itu live score-nya streaming Mas Tom, pakai YouTube gitu. Jadinya terbuka sekali. Jadi kalau misalnya besok Mas Tom sudah lulus ya kan, Mas Tom udah lulus, nanti daftar kan. Tesnya nanti bapaknya Mas Tom bisa lihat di rumah. Wah, ini nomor berapa ini, nanti bisa langsung dilihat. Jadi Mas Tom masih ngerjakan gitu kan, nanti kelihatan Mas Tom dapat skornya berapa, rank berapa, nanti kelihatan. Berarti nggak ada kayak misalnya bohong-bohongan gitu? Oh, nggak ada. Sekarang sudah clear, mantap sekarang. Terus kalau semuanya terbuka. Yang golongan-golongan tuh apa ya tuh? Golongan gimana maksudnya? Golongan, ada golongan 1, 2, 3 tuh apa itu?
Oh, maksudnya penerimaannya? Iya. Oh, gitu, ya. Sebentar, itu kayaknya ada di peraturan Menpan kalau nggak salah. Jadi kalau nggak salah itu golongan itu mulai dari golongan 1, 2, 3 dan 4 kalau nggak salah ya. Golongan 4 itu paling tinggi. Golongan 4 itu dari 4A sampai 4E. Terus golongan 3 itu golongan 3A sampai 3D, ya kan. Kalau golongan 2 itu saya nggak hafal. Tapi jelas gini, kalau golongan 3 itu nggak salah ya, saya nggak hafal soalnya, karena saya bukan membidangi untuk kepegawaian ya. Kalau golongan itu di golongan 2 itu kalau nggak salah itu mulai dari lulusan SMA sampai lulusan D3 itu pakainya golongan 2A sampai 2D kalau nggak salah. Yang 2A itu SMA, 2B itu D3, 2C itu D3 kalau 2D itu 2C itu D2 kalau nggak salah. Terus kemudian yang golongan 3D itu dari 2D itu dari lulusan D3. Kemudian kalau saya itu ada kan dari S1, saya kan dari sarjana teknik sipil, saya teknik sipil. Saya masuknya langsung 3A. Kalau yang sudah profesi kayak ini kan teman-teman saya ada yang dari ini apa namanya? Dokter. Terus profesi nurse itu perawat, tapi sudah profesi dia. Ya. Jadi kemudian apotek itu kan juga ada pendidikan profesinya. Itu mereka itu langsung 3B. Oh. Gitu. Berarti kalau milenial misalnya mau join gitu dimulai dari antara 2 atau 3 gitu. Ya, tergantung pendidikannya. Oh. Ya, tergantung pendidikannya. Milenialnya kalau misalkan Mas Tom ini kan S1 ya? Ya, S1. S1. Nanti S1 teknik industri ya. Nah, teknik industri berarti kan tidak ada profesinya. Nah, itu nanti berarti masuknya ke ini 3A. Kalau Mas Tom nanti S2 terus kemudian daftar di dosen 3B. Oh, itu tergantung pendidikannya. Jadi semakin tinggi pendidikannya, tapi biasanya CPNS pertama itu paling tinggi dari S2 ataupun pendidikan profesi. Jadi di 3B maksimal. Nah, tapi nanti kita kan di PNS itu sistem meritnya itu penggolongannya naiknya itu step by stepnya kan ada yang jabatan pelaksana, ada yang jabatan fungsional. Kayak saya kan fungsional nanti, jadi penilaian saya nanti naik jabatannya dari 3A ke 3B nanti penilaian dulu. Jadi nanti asesmen namanya, asesmen apa? Angka kredit lah, angka kredit. Ya, betul. Nanti kalau angka kredit saya udah memenuhi baru naik 3B. Itu Mas Tom. Terus nanti itu jabatannya bisa berubah apa gimana itu? Bisa sih, bisa nanti kan namanya merit system ya. Merit system itu istilahnya apa ya? Rekrutmen atau penjenjangan karir lah, dia lebih jelas. Jadi ketika nanti kan atasan saya sudah pensiun kan, tetap ada yang pensiun kan, enggak mungkin dia selamanya menjabat di umur 58 atau 60 tahun kan ada yang pensiun. Kemudian yang itu tadi penjenjangan karir dari bawah naik ke atas, regenerasi lah. Jadi Mas Hima apa suka dukanya bekerja di pemerintahan tuh gimana Mas Hima? Ya, suka dukanya ya banyak sukanya sih daripada dukanya. Ya, jadi happy aja. Jadi sukanya ya kalau tanggal 1 gajian. Gitu Mas. Tanggal 1 gajian pasti itu. Terus nanti ada tunjangan lain sih sesuai dengan kinerja kita. Ya, dukanya ya kadang kayak gini lagi, malam minggu kan kita juga kita di akhir tahun ya gitu. Karena saya di PU kan ada proyek-proyek, harus ngawasin proyek, kita harus cek lapangan. Kalau lapangannya pas jauh gitu ya gimana lagi, yang namanya tugas kan. Ya dukanya kadang kalau gitu aja, kalau akhir tahun terus pasti proyek hujan kan, kayak ngecor jalan gitu kan. Kalau waktu hujan kan kita juga harus ngawasin. Kalau nggak diawasin nanti ya tentunya nggak baik karena hujan kan. Gitu. Pernah ada nggak Mas Hima misalnya proyek-proyek yang nggak jalan gitu? Proyek nggak jalan maksudnya? Proyek yang gagal. Karena saya kan baru mulai di PU dari April ya, jadi belum ada. Belum ada. Kalau terlambat ada, cuman tetap on the track lah. Dia terlambat sedikit lah kena denda mereka. Berarti Mas Hima tuh mengawasi itu ya jalannya proyek-proyek
jalannya ya, ya itu kayak gitu. ya masuk di dalamnya itu, termasuk di dalamnya. Tapi ya enggak itu aja, kita juga ada kebijakan lain terkait apa namanya, perubahan aturan. Jadi gitu juga. Tapi bisa nggak toh kita merubah aturan gitu? Ya, misalnya gimana? apa tergantung dari golongan pangkat gitu, bisa merumuskan. Ya nanti gitu. kan ada ini, ada usulan-usulan ya, usulan-usulan yang membuat peraturan itu kan juga harus mendiskusikan kepada kita. Nah, itu usulan-usulan yang apa yang ada di bawah. Jadi nanti kita naik untuk ini apa namanya, dibahas. Jadi tidak bisa yang di atas itu semenang-menang buat aturan gini tidak bisa. Tapi tetap harus mendengarkan dari bawah. Kalau berarti kita misalnya bekerja di pemerintahan sebagai bawahan gitu atau kerja yang baru masuk gitu bisa bisa ikut mendiskusikan tentang kebijakan gitu bisa. Bisa. Jadi kita diminta pendapat sama pimpinan nih, ini loh gimana ini, yuk dibahas bareng biasanya gitu pimpinan. Jadi pimpinan ndak abuse apa istilahnya, absolut pimpinan enggak. Pimpinan itu lebih cenderung tetap mendengarkan saran dari bawahan, karena ya memang bawahan juga perlu. Mas Ima, Gimana? bisa nggak toh misalnya pengen naik pangkat cepat gitu? Bisa enggak ya? Kurang tahu juga sih, tapi yang jelas kita itu sebagai saya sendiri ya, nanti kan sebagai fungsional ya. Jadi kita lebih berfungsi ke function dari function. Jadi kita bukan pelaksana tapi lebih ke fungsional. Fungsional itu naik kelas pangkat gitu ya. Kelas pangkat ya, enggak salah, dari 3A tadi Mas. Saya sempat bahas 3A. Ya, 3A 3B tadi ya. Jadi kita itu sesuai dengan angka kredit. Jadi misalkan pendidikan kita tugas belajar itu nanti ada poinnya. Kemudian ada poin-poin lain saya belum hafal ya, tapi yang jelas di PAK yang pernah saya baca itu penilaian angka kredit itu menentukan kenaikan pangkat kita, kayak guru lah, mungkin kayak guru ya. Jadi kalau guru itu ada angka kreditnya, misalkan ngajar, ngawasi atau tugas-tugas tambahan lain, itu kita ada nilainya lah. Minimal berapa itu kita bisa naik pangkat, tergantung juga keaktifan kita di dalam organisasi, di dalam kita mengembangkan kompetensi, itu juga bisa mempercepat kita untuk naik pangkat. Tapi kalau kita istilahnya ndak responsif terhadap perkembangan perubahan zaman, ataupun kita istilahnya ini ya pasif ya, kita pasif ya naik pangkatnya lama. Kita harus aktif terhadap pengembangan kompetensi kita, terhadap tugas-tugas kita, itu mungkin bisa mempercepat kenaikan pangkat kita gitu Mas. Jadi ya balik lagi kayak mahasiswa kalau aktif di organisasi kan dia bisa jadi presma, presiden mahasiswa, ketua BEM gitulah ya. Kalau yang kupu-kupu kuliah pulang ya enggak punya jabatan kan. Ya benar gitu. Sama sih sebenarnya di mana-mana kalau namanya organisasi. Pemerintah kan sebenarnya kan organisasi ya. Jadi organisasi kalau dia orangnya pasif, enggak mau mengembangkan diri, enggak mau menyebarkan jaringan, istilahnya networking, dia enggak punya teman, dia cuman aktif ya kerja pulang, cuman kerja kalau diperintah ya itu tadi kayak ya mahasiswa lah, sama lah dengan mahasiswa yang kupu-kupu itu, kuliah pulang bukan kupu-kupu yang lain loh ya. Kuliah pulang maksudnya kupu-kupu itu. Jadi selesai perkuliahan dengan dosen ya udah pulang ke kos, ataupun kalau yang rumahnya dekat kampus ya pulang ke rumah ataupun nongkrong, udah gitu aja. Terus bisa nggak misalnya pengen pindah departemen gitu, pengen pindah bagian yang lain gitu, bisa nggak sih kalau misalnya udah gabung rumah? Konteksnya ada dua Mas, kalau nggak salah kayak gitu. Gimana? Jadi kita mengajukan ataupun ini apa namanya dipindah gitu. Jadi kita bicara yang dipindah dulu ya. Jadi di dalam organisasi itu ada kebutuhan organisasi. Jadi kalau misalkan kita berada di dalam posisi jabatan A ya, kita bisa sih pindah departemen. Tapi
biasanya sesuai dengan jabatan kita yang lama. Misalkan saya di ahli teknik jalan jembatan, ya kan. Terus kita bisa sih pindah nanti, kita kan di bidang bina marga ya. Mungkin bisa kita dipindahkan ke ini apa namanya, dipindahkan ke bidang lain tapi yang masih berhubungan dengan jalan. Contohnya di bidang cipta karya itu kan mengurus jalan lingkungan ya. Kalau saya bidang bina marga kan lebih ke jalan raya. Kalau mungkin di bidang cipta karya di jalan lingkungan bisa juga sih pindah ke sana. Kemudian atau mungkin pindah di bidang perencanaan, kan ada bidang sendiri. Kalau di tempat saya bisa sih dia pindah juga di bidang-bidang itu. Konteksnya dua itu tadi, yang pertama dipindah, yang kedua minta pindah. Yang minta pindah itu tidak bisa mas, tidak bisa. Jadi kita sudah perjanjian, sudah ada surat perjanjian ketika kita dulu pertama masuk CPNS sudah dinyatakan diterima. Kita kan berberkasan mas, jadi mengumpulkan berkas dari fotokopi ijazah terakhir kita, fotokopi KTP kita, surat kesehatan kita, sama surat satu namanya surat pernyataan tidak minta pindah namanya. Jadi selama 10 tahun setelah kita diangkat sebagai PNS, kita tidak boleh ngajukan pindah. Kalau kita ngajukan pindah, kita didiskualifikasi. Artinya apa? Kita melanggar aturan yang sudah ada, berarti kita siap untuk diberhentikan. Kalau tidak salah, saya biasanya ada klausul seperti itu. Jadi kita tidak bisa sih pindah seenaknya, itu tidak bisa. Kalau kebutuhan organisasi bisa. Jadi kita mengikuti perintah atasan, tapi atasan pun memindahkan kita pun biasanya masih satu masih linear lah, masih linear dengan kebutuhan jabatan kita yang lama atau fungsional kita. Jadi misalkan ahli apa gitu kan, sekarang kalau fungsional kan ahli ya, namanya ahli. Jadi misalkan saya di ahli ini, nanti pindahnya juga ke ahli ini, jadi sama lah, cuman beda tempat aja. Kayak guru ya, misalkan guru dia di SDA kemudian minta pindah ke SDB yang dekat rumahnya, itu nggak bisa. Kalau misalkan yang pindah dari pimpinan bisa, jadi misalkan dia di SDA pindah ke SDB karena apa? SDB mungkin gurunya ada yang pensiun ataupun ada yang meninggal, itu mungkin bisa, karena misal bisa lah pindah itu. Tapi ada catatan tadi ada kekurangan guru ataupun kekurangan apa, mungkin begitu. Karena memang pada waktu kita masuk itu ada tanda tangan surat pernyataan tadi. Jadi tidak bisa kita minta pindah seenaknya gitu, tidak bisa. Terus bedanya IPDN sama S1 itu apa? Kalau misalnya di dalam PNS itu kan ada yang jalur IPDN apa itu? Ya, gitu. Terus ada yang S1. Maksudnya sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan itu. Ya, jadi gini mas, di negara kita kan ada kementerian ya. Kementerian itu biasanya dia punya sekolah. Contohnya kalau Kementerian Dalam Negeri itu punya sekolahnya IPDN. Itu di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kemudian kalau Kementerian Keuangan mereka punya STAN itu. Ya, PKN STAN, Politeknik Keuangan Negara STAN itu. Kemudian ada lagi ini Kemenhub itu apa ya namanya ya, AATD kalau tidak salah, Akademi Angkutan Darat atau apa ya, ya itulah namanya. Sama PIP, Politeknik Ilmu Pelayaran gitu. Itu kan juga sebagian ada yang ikatan dinas, tapi kalau yang PIP setahu saya enggak, istilahnya dia enggak rigid, dia harus masuk ke sana enggak kayaknya. Jadi apa ya? Jadi kalau yang misalnya S1 tuh berarti udah terjurus gitu, mau kemana gitu udah terjurus. Sebenarnya sama sih. Jadi kalau IPDN itu lebih spesifik, mereka memang di birokrasi pemerintahan ya, karena mereka di dalam negeri. Jadi kalau tidak salah namanya sarjananya itu sarjana sains tata pemerintahan kalau tidak salah, gelarnya SSTP atau apa ya, lupa saya. Ya memang kalau di STPDN atau IPDN itu dia mungkin langsung ke itu ya, langsung ke pemerintah daerah ataupun ke Kemendagri. Sama halnya dengan Kemenq ya, di STAN itu ya.
dia mungkin sudah diarahkan ke kantor pajak karena kan mereka untuk pendapatan keuangan negara ataupun di bea cukai. Sulit nggak sih masuk PNS gitu? Waktu tes gitu? Ya tergantung sih mas. Jadi kalau saya bilang sulit juga nyatanya saya tidak bisa sekali tes. Tapi dibilang mudah juga mudah sih ya relatif ya. Iya. Tapi yang jelas sulit lah. Sulit itu pasti ya. Jadi soalnya tes itu kan sudah ada kisi-kisinya ya. Ya kita tinggal belajar aja lah. Ya, kita dari dasar dari pelajaran SMA mungkin sudah ada ya. Makanya kalau ada yang anak-anak sekolah itu yang di SMA-nya dulu atau SLTA sederajat ya terlalu gampang kayak gitu lah, yang penting aku nanti bisa sukses gitu juga enggak juga sih, karena materi tesnya juga dari materi-materi SMA kayak sinonim gitu loh mas. Sinonim persamaan kata, lawan kata itu juga ada. Kemudian ini apa ini loh mas yang loncat itu langkah loncat itu lah, bilang loncat itu ada, itu yang SKD sih. Tapi yang nanti setelah SKD itu masuk ranking 3 besar, terus nanti kita ke SKB lah. Di SKB ini sesuai dengan apa yang kita tuju. Kayak saya kan di ahli teknik jalan jembatan, ya nanti materinya seputar itu, seputar apa yang saya tuju. Kalau mungkin di teknik industri ya, Mas Tom kan di teknik industri ya, ya nanti seputar ya teknik industri, apa yang ada di teknik industri untuk jabatannya nanti sebagai apa gitu ya, seputar itu tesnya. Tapi yang tes pertama itu ya banyak sih pelajar di SMA itu, bahasa Indonesia, matematika itu tadi gitu Mas, dari tadi kayaknya ngomongin yang baik-baik aja. Aduh, gimana nih? Terus sisi buruknya apa sih pemerintahan tuh? Sisi buruknya ya nggak ada sih kayaknya. Nggak ada. Terus gimana cara ngeritik pemerintah tuh gimana? Kritik pemerintah? Mau ngeritik pemerintah? Oh iya ya, kamu kan mahasiswa ya. Bisa sih, kamu bisa sih ngeritik mahasiswa ngeritik pemerintah bisa. Banyak sih kanal-kanal yang disediakan untuk syarat dan kritik dari teman-teman di luar pemerintahan untuk mengkritik kinerja kita juga bisa. Jadi bisa menyampaikan melalui wakil-wakil rakyat kita kan ada kan. Jadi kalau mau demo kan mahasiswa itu sering demo ya. Demo tuh ada aturannya loh, jangan salah. Jadi harus ada izin dulu. Iya benar. Iya kan? Benar. Izin kepolisian, izin keamanan, izin keramaian kan, kerumunan itu kan. Apalagi kita di masa Covid sekarang kan, nggak boleh kan ngumpul-ngumpul terlalu lama gitu. Jadi ya harus izin dulu. Silahkan kalau mau kritik pemerintah boleh, asal sesuai dengan koridor, nggak hate speech ya. Saya bilangnya nggak hate speech, sampaikan dengan data, bukan hoak gitu ya. Jangan hoak, jangan memecah belah bangsa. Nggak apa-apa. Silahkan aja pemerintah dikritik kalau memang pemerintah tidak sesuai dengan jalannya. Silahkan dikritik aja. Mas Hima pernah menerima kritikan gitu, pernah kok? Apa nggak tahu? Aduan gitu ada nggak sih? Ada sih. Ada. Kita ada kanal aduan. Saya bicara tentang jalan ya. Pak Ganjar itu ada namanya lapor gub. Kemudian ada juga aplikasi namanya aplikasi Jalan Cantik. Nah, di aplikasi Jalan Cantik, Mas bisa laporan nanti kalau ada jalan berlubang. Wah, itu bisa dilaporkan di situ. Canggihnya Jalan Cantik punyanya Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah itu, ketika Mas laporan nanti langsung masuk ke kita kalau memang itu berada di jalan Kabupaten Gerobokan. Jadi nanti kita koordinasi dengan mereka. Jadi kalau Mas Tom ya, Mas Tom laporan di aplikasi Jalan Cantik, ini ada jalan berlubang, tolong ditambal gitu. Nanti langsung dia share koordinatnya. Gitu Mas. Jadi bisa sih Mas laporan kritik, jalannya berlubang nih, tolong perbaiki, di foto cekak. Terus nanti Masnya pas laporan itu di namanya di lokasinya, nanti langsung di share, langsung masuk koordinatnya. Jadi kelihatan langsung jalan mana yang berlubang, titiknya di mana kan. Kita pakai long itu ya pakai koordinat GPS ya.
langsung kelihatan nanti bisa di sana. Terus kemudian bisa di lapor gub juga nanti ada disposisi namanya. Jadi surat diterima di Pak Gubernur ataupun adminnya Pak Gubernur, nanti diteruskan ke sektoralnya, misalkan ke kabupaten. Nah itu nanti bisa diterusin ke kabupaten. Nanti kita dibahas lah. Ini jalan ini misalkan tahun ini sudah dianggarkan belum, nah gitu bisa nanti bisa dibahas di sana. Kalau sudah dianggarkan ya kita jawab saja tahun ini sudah kita anggarkan untuk perbaikan, itu bisa. Kalau memang belum ada kita bahas nanti di pembahasan tahun selanjutnya, karena memang ya itu tadi anggaran negara itu sudah diploting sesuai dengan porsinya, gitu Mas. Jadi tidak bisa sih kita pakai anggaran seenaknya, mentang-mentang kita pemerintah jalan ini langsung kita perbaiki, gitu tidak bisa, karena memang sudah dirapatkan dulu dengan wakil-wakil rakyat kita, persetujuan pimpinan sampai dengan ya uang negara kan harus bertanggung. Kalau kita pakai seenaknya nanti depan rumah saya aspal, habis apa aspal besok saya tingkat, gitu kan tidak bisa kan. Gitu Mas. Terus itu tendernya tuh gimana kalau proyek-proyek gitu? Oh tendernya? Tendernya sekarang online Mas. Online juga? Iya online juga, semuanya sudah online. Kita 4.0 Mas. 4.0 Mas. Terus kan canggih ya Canggih Mas. Udah lah, mungkin sekian pembahasan kali ini. Bila ada salahnya kami mohon maaf. Saya Mudi Aditama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas.